Baik, perkenalkan nama saya Alfian, NPM 190404010039, kelas Manajemen 2019A, judul makalah Hukum Jaminan. Baik, pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Latar belakang saya mengangkat judul tentang hukum jaminan karena pembangunan ekonomi di berbagai sektornya, terutama kegiatan-kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pelaku bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan dana melalui kredit. Dan pemberian fasilitas kredit akan selalu membutuhkan adanya jaminan. Dibutuhkannya jaminan dan agunan dalam suatu pemberian fasilitas kredit adalah semata-mata berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikan kepada debitur dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, pihak pemilik dana atau kreditur, terutama lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan, mensyaratkan adanya jaminan bagi pemberian kredit demi keamanan dan kepastian hukum. Baik, untuk materi yang pertama yaitu hak tanggungan. Menurut ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang dimaksud dengan hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dengan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Berikut atau tidak berikut benda-benda yang lain merupakan kesatuan dengan tanah itu untuk pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lainnya. Yang kedua, gadai. Yang dimaksud dengan gadai menurut ketentuan pasal 1150 KUHP adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu benda yang bergerak yang diserahkan kepada oleh seseorang yang berhutang atau oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang-barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkannya untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana yang harus didahulukan? Yang ketiga yaitu fidusia. Istilah fidusia sudah merupakan istilah yang telah lama dikenal dalam hukum jaminan kita. Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti secara kepercayaan, ditunjukkan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbal balik oleh satu pihak kepada pihak lainnya, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan pemilik. Sebenarnya, kedalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang. Adapun yang dimaksud dengan jaminan fidusia menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan sebagai bangunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Selanjutnya, pengertian jaminan. Pada dasarnya, istilah jaminan itu berasal dari kata jamin yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Menurut pasal 2 ayat 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 21/Kep/Dir tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan pemberian kredit, dikemukakan bahwa jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kreditur dengan sesuai perjanjian. Fungsi jaminan. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk meyakinkan bank atau kreditur bahwa debitur mempunyai kemampuan untuk mengembalikan atau melunasi kredit yang diberikan kepadanya sesuai dengan persyaratan dan perjanjian kredit yang telah disepakati bersama.
Selanjutnya lagi, jenis-jenis hukum jaminan. Secara umum, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perseorangan. Jaminan perseorangan adalah jaminan seseorang dari pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhi kewajiban-kewajiban dari debitur. Sedangkan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan adalah suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh si berpiutang atau kreditur terhadap debiturnya atau antara si berpiutang dengan seorang pihak ketiga guna memenuhi kewajiban-kewajiban dari si berutang atau debitur. Baik, kesimpulan dari presentasi saya itu, hukum jaminan adalah kaidah atau peraturan hukum yang mengatur ketentuan mengenai jaminan dari pihak debitur atau pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sudah sering mendengar istilah jaminan. Jaminan dalam pengertian bahasa sehari-hari biasanya merujuk pada pengertian adanya suatu benda atau barang yang dijadikan sebagai pengganti atau penanggung pinjaman utang atau uang terhadap seseorang. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan bahasa, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.